Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali kita di dalam pujian dan penyembahan serta kesaksian pada hari ini. Bila kita mau merasakan akan hadirat Tuhan, kita mau merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, bila Tuhan menyamah dan menguatkan hati kita agar kita kuat untuk kita melangkah di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita akan tunduk dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam bangsa surga, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan, atas pemeliharaan-Mu sampai pada hari ini Tuhan. Kau telah memelihara kami Tuhan, Kau telah menguatkan kami Tuhan untuk kami menghadapi semuanya dalam kehidupan kami. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan Kau layakkan kami untuk kami melayani Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan dalam kehidupan kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
Kita mau percaya hanya kepada Tuhan yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita segalanya bagi kehidupan kita. Biarlah kita mau percaya kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan kita mau percaya, mau berserah hanya kepada Tuhan.
segala apa yang beban yang kita hadapi itu, biarlah kita mau serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lembah air mata,
kemenangan sudah kau jamin. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. 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 Kami mau percaya Tuhan hanya kepadamu. Ku bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Kemenangan sudah kau jamin. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Engkau menopang kami, menuntun kami. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur. Haleluya. Syukur. Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Syukur, kaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Syukur, Tuhan segalanya dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk kita berjalan. Kalau kita mau berserah, dan biarlah Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Kita kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tantangan, rintangan apapun kita pasti kuat. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang.
Kami akan menyaksikan kasih Tuhan, dan sebelumnya saya mau berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih kemurahan Tuhan. Saat ini kami boleh menyaksikan akan kasih Tuhan bagi kami. Kiranya Tuhan tolong pimpin di dalam kami menyaksikan kasih Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, pimpinlah dari awal sampai pada akhirnya dengan pimpinan kuat kuasa Tuhan, agar boleh menjadi berkat bagi semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa salah kami, sucikan hidup kami dengan kuasa darah Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan membaca ayat yang terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan juga di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang bukan Markus tapi Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan juga saya mengucap syukur dan terima kasih
atas pertolongan Tuhan bagi kami, di mana di tahun 2019 yang terjadi musibah bagi kami, tetapi Tuhan senantiasa menolong kami, dan juga Tuhan yang senantiasa bekerja bagi kami karena kuasa Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami, di dalam kami menghadapi musibah, yaitu kedua kaki saya terbakar. Ya, pada waktu pagi hari saya mau merebus air, tetapi kompornya yaitu meledak, jadi bukan gasnya, cuma kompornya yang gasnya itu keluar, kemudian saya nyalakan, meledak, sehingga sebelumnya waktu pertama tidak bisa nyala, kedua tidak bisa nyala, dan yang ketiga menyala tapi terus mengenai kaki saya, yang kaki saya terbakar, dan saya minta tolong, tolong. Tapi karena yang ada di rumah cuma suami saya, yaitu Pak Agus, dan dia keluar, terus dia tanya apa yang terjadi. Saya kebakaran, kena kompor. Kok bisa, ya nggak tahu. Saya sendiri ya nggak bisa mengelak, dan tetapi Tuhan tolong, ya, sehingga tidak membakar seluruh tubuh saya, cuma kaki saya. Dan waktu itu anak saya nggak ada di rumah, jadi nggak ada mobil yang mengantar itu tetangga saya ke puskesmas. Tetapi setelah itu karena polinya di PG Krepet Baru itu tutup, jadi saya harus yaitu menunggu dibuka, karena harinya itu hari libur, ya, libur bersama, jadi nggak ada yang untuk petugas, semuanya tutup. Dan setelah buka saya ke poliklinik, ya. Setelah ke poliklinik ternyata saya harus diantar ke rumah sakit, dan saya kemudian diantar ke rumah sakit Benmari, dan di situ diperiksa, dan saya harus berpuasa, nggak makan, ya, karena saya mau dioperasi. Waktu dikatakan mau operasi, saya rasanya itu takut, ya. Kok dioperasi apanya, ya, saya ngomong-ngomong sendiri, ya. Setelah beberapa jam kemudian saya diantar ke ruang operasi, dan saya di situ dibius, ya, tetapi cuma yang kakinya saja, yang sebelah sini, yang di atas tidak. Jadi masih bisa merasakan, yang kakinya sudah nggak bisa merasakan waktu dibius, yaitu di belakang saya ini. Dan setelah dikatakan apakah ibu merasa sakit kakinya, saya cubit, enggak, ya. Kemudian terus dioperasi. Setelah dioperasi saya harus, ya, menginap di situ, ya. Karena seumur-umur saya enggak pernah menginap di dalam keadaan kecelakaan. Jadi saya menginap di rumah sakit itu waktu saya melahirkan. Jadi waktu saya harus menginap di situ, ya, selama yaitu 3 hari, dan kemudian saya disuruh pulang. Setelah berapa hari saya harus kembali untuk kontrol, ya, di rumah sakit Benmari itu. Setelah di Benmari diperiksa, dan saya harus
rujuk lagi ke rumah sakit pusat ya. Jadi kok saya harus dibawa ke rumah sakit pusat lagi ya, kenapa? Ya pokoknya ibu harus ke sana ya. Dan saya pulang dulu setelah hari Minggu, terus saya pergi ke rumah sakit Supraun di Malang dan saya diantar oleh anak saya dan juga suami saya. Ya. Dan setelah itu cari tempat untuk menginap di situ. Dan setelah itu saya juga harus disuruh berpuasa lagi untuk menghadapi operasi lagi. Loh kok saya kok dioperasi lagi ya, karena memang agak lumayan ya terbakarnya itu. Dan setelah itu saya dibawa ke ruang operasi ya. Sebelumnya itu saya juga harus dites lab dulu ya waktu itu, dan dikatakan baik, cuma ada yaitu jantungnya yang agak lemah ya, karena sudah usia. Memang waktu itu saya berusia 68 dan waktu sekarang ini saya berumur 70. Jadi terjadinya tahun akhir, yaitu akhir November ya, November mau Desember. Nah, dan setelah di sana dioperasi, saya juga harus menginap lagi di situ di rumah sakit 3 hari. Tetapi Tuhan senantiasa tolong tempatkan saya yang terbaik supaya suami saya dan adik saya menunggu itu dapat tempat ya untuk menemani saya. Ya. Dan puji Tuhan karena di rumah sakit itu ada teman dari anak saya, jadi bisa membantu saya, menolong saya, sehingga suami saya dan adik saya bisa menungguin saya ya. Dan saya juga bersyukur pada Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kelancaran. Nah setelah dioperasi 3 hari, kemudian saya disuruh lagi untuk itu dikontrol lagi ya, karena kaki saya keduanya ini harus dikasih perban seperti apa ya, yang agak-agak coklat itu ya, kemudian saya diikati itu ya, supaya tidak lepas ya obatnya dari perban itu. Dan waktu itu saya tidak bisa kaki saya nggak bisa ditekuk ya, harus lonjor. Dan saya berusaha untuk nekuk, kemudian saya ngomong sama yang menunggu, yaitu Pak Menterinya, apakah kaki saya ini boleh ditekuk? Oh, boleh Bu kalau bisa ya. Dan saya belajar sedikit, saya tekuk sedikit-sedikit ya. Jadi saya bisa agak enggak capek, bisa diluruskan, bisa ditekuk gitu. Dan puji Tuhan, setelah diperiksa saya waktu itu ada perawatnya, susternya yang merawat saya. Waktu dibuka saya itu namanya kesakitan ya, karena memang keduanya jadi terasa sakit sekali. Saya yaitu memanggil Tuhan Yesus ya. Dan tapi saya enggak peduli walaupun di situ bukan anak Tuhan ya, tetapi saya tetap Tuhan Yesus, tolong Tuhan berikan kekuatan saya supaya saya bisa menjalani akan perawatan ini. Nah, puji Tuhan setelah dirawat, kemudian setelah 3 hari saya disuruh pulang ya, tetapi harus kontrol 3 hari sekali ya. Dan saya pun sangat bersyukur di situ Tuhan senantiasa pelihara saya, segalanya Tuhan sediakan kelancaran. Dan setelah 1 minggu 2 kali saya kontrol, dan belum ada 2 bulan
susternya yang merawat saya mengatakan, "Loh Bu, ini sudah bagus. Loh Sus, rasanya sakit dan berdarah kok sudah bagus loh. Itu malah baik Bu, bisa merasakan sakit daripada nggak merasakan sakit, itu malah tanda tanya," bilang gitu ya. Loh kok gitu Sus? Iya kan, loh kalau nggak merasakan sakit malah susah Bu. Terus saya dirawat lagi dan dilihat di situ, ternyata waktu belum ada 2 bulan sudah membaiknya. Dan susternya ini juga merasa heran ya, karena apa? Loh, seusia ibu kok cepat ya, belum 2 bulan sudah banyak kemajuannya ya. Dan saya pun sangat bersyukur. Oh ya Sus, jadi karena waktu itu saya ingin ikut apa namanya Natal ya. Kalau gitu Desember bisa ya. Loh, ya kalau bulan Desember ya belum Bu, bilang gitu susternya, ya berdoa saja sama Tuhan. Dan saya pun juga selalu ya, karena andalan saya adalah Tuhan Yesus, jadi saya selalu berdoa pada Tuhan. Walaupun ada di rumah sakit pun saya berdoa pada Tuhan supaya Tuhan tolong berikan saya kesembuhan, berikan saya mujizat ya. Dan ternyata Tuhan itu mendengar segala doa saya dan doa itu dijawab oleh Tuhan. Memang bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, dan juga bagi orang yang tidak mustahil juga bagi orang yang percaya ya. Dan saya sangat bersyukur ya, di dalam Markus pasal yang ke-9 itu ya, dikatakan bahwa yaitu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu Markus 9 ayat ke-23 ya, ayat yang ke-23. Dan saya amini itu karena memang saya percaya akan kuasa Tuhan. Mujizat itu pasti terjadi bagi saya ya. Karena apa? Karena perawatnya itu mengatakan banyak Bu yang masih muda, sampai 2 bulan 3 bulan belum ada yaitu kemajuan, tetapi ibu ini sudah ada kemajuan yang sangat baik. Jadi ibu bisa yaitu tidak usah kontrol lagi ke sini, bisa dirawat di rumah saja. Terus suami saya katakan pada dokternya dan juga susternya itu membantu itu untuk dirawat di poli yang mengantar, yang itu merujukkan ke Superaun. Itu dikatakan malah bagus kalau dirawat di poli ya. Dan saya juga bersyukur, jadi saya tidak capek-capek ke Malang, jadi hanya ke Krebet saja. Dan puji Tuhan, dan di situ pun Tuhan memberikan kelancaran, dan saya senantiasa diberi penghiburan bagi yang merawat saya di situ, Pak Mantrinya dan juga perawatnya yang membantu saya dan memberikan satu yaitu sukacita bagi saya. Memang Tuhan itu selalu memberikan satu sukacita bagi saya ya, karena apa? Kalau menghadapi segala sesuatu dengan sukacita, pasti Tuhan akan senantiasa menolong. Dan juga kalau menghadapi segala sesuatunya, yaitu dianggap suatu kebahagiaan, ya tidak menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, maka Tuhan pun mengerti apa yang menjadi maksud daripada doa saya itu. Dan yaitu karena Tuhan yang sangat memberikan pertolongan yang sangat-sangat luar biasa bagi saya di dalam saya menghadapi pencobaan, yaitu kaki saya terbakar. Memang secara manusia saya tidak menginginkan itu, tapi karena itu semua seizin Tuhan ya, jadi saya supaya senantiasa yaitu
mempercayai akan kuasa Tuhan, lebih berhati-hati, berjaga-jaga dalam kehidupan saya untuk waspada dan supaya senantiasa berserah pada Tuhan, karena Tuhan yang mengerti dan peduli di dalam keadaan pencobaan yang dihadapi oleh umatnya yang senantiasa berserah kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, dan disitulah tangan Tuhan yang senantiasa memberikan kesembuhan dan mujizat itu terjadi bagi kehidupan saya, bagi pencobaan saya, kaki saya yang kena yaitu kompor yang meledak itu. Dan saat ini pun tadinya saya merasa takut apakah saya ini bisa berjalan apa tidak, tetapi puji Tuhan dan saya sampai saat ini bisa berjalan, walaupun ya jalannya karena memang sudah tua jadi tidak bisa terlalu cepat ya, jadi jalannya ya juga lambat karena memang semuanya juru rawatnya, mantrinya, dokternya, karena ibu ini sudah usia ya, jadi segala sesuatu itu pasti ada kekurangannya. Jadi jangan ibu merasakan satu hal yang apa namanya ya, kalau saya katakan protes ya kepada Tuhan. Nah, dan saya pun senantiasa hanya serahkan semua itu kepada Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi saya, bagi kaki saya, sehingga saya bisa beribadah, datang beribadah di gereja dan mengingatkan saya supaya selalu setia, taat, beribadah pada Tuhan, mengiring dan melayani akan Tuhan apa yang Tuhan berikan talenta kepada saya sampai pada akhirnya nanti. Dan itu yang menjadi tujuan saya sebagai anak Tuhan, supaya saya senantiasa mau taat setia sampai kepada akhirnya nanti. Dan puji Tuhan karena Tuhan yang memberikan satu yaitu waktu dan kesempatan bagi saya hidup di dalam dunia ini untuk berbuat hal yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, itu yang terjadi bagi saya. Dan oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan, selalu percaya akan mujizat Tuhan, karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya, dan mujizat itu akan terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada kuasanya Tuhan. Oh puji Tuhan, itu yang senantiasa boleh mengajari pada kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan biarlah kesaksian saya ini bisa menjadi berkat bagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan di dalam kami, yaitu menyatakan akan kesaksian di dalam kehidupan kami yang ditolong oleh Tuhan, yang dimana mujizat itu masih berlaku bagi kami dan tetap berlaku bagi anak-anak Tuhan yang percaya akan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah iman percaya kami senantiasa ditambah-tambahkan selalu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkaulah yang menjadi andalan kehidupan kami. Terpujilah akan nama Tuhan, biarlah kesaksian kami ini bisa menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan akan kesaksian saya ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah akan nama Tuhan. Tuhan memberkati semuanya akan anak Tuhan, juga memberkati bagi yaitu yang melayani kami di dalam kami, yaitu menyaksikan kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami hendak berdoa salawat Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa salah kami, supaya doa kami boleh naik ke hadirat Tuhan.
dan Tuhan Yesus, dan Engkau yang senantiasa menjawabnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang sedang mengalami banyak sekali macam-macam bencana. Tuhan Yesus, yaitu gempa bumi, juga ada bencana longsor, bencana Tuhan Yesus itu banjir, dan segalanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mengampuni bangsa kami Indonesia ini, dan juga Tuhan tolonglah akan saudara-saudara kami yang mengalami bencana ini Tuhan, berikan ketabahan, berikan senantiasa kekuatan, dan senantiasa Tuhan Yesus itu berserah kepada Tuhan, karena segalanya ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Semuanya terjadi karena seizin daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolonglah Tuhan para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga Tuhan Yesus yaitu Gubernur beserta wakilnya, para bupati beserta wakilnya, dan juga Tuhan Yesus wali kota bersama dengan wakilnya, dan juga Tuhan yaitu muspika kecamatan, dan juga kepala desa bersama dengan RT RW-nya, dan juga pejabat-pejabat yang lain Tuhan. Tuhan Yesus yaitu keamanan baik dari TNI maupun Polri, dan juga Tuhan Yesus yaitu kejaksaan, dan juga Tuhan Yesus KPK. Semuanya Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, roh hikmat, akal budi, kesehatan, terlebih roh takut akan Tuhan, untuk Tuhan Yesus boleh memimpin bangsa ini dengan Tuhan Yesus itu kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih, ampuni bangsa kami. Ya Tuhan, dan Engkau mau pulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, berikan damai sejahtera bagi bangsa kami, karena damai sejahtera bagi umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan juga kami berdoa, yaitu para donatur yang sudah memberikan berkat bagi gereja-Mu GKN Immanuel. Engkau memberkati kembali Tuhan akan Tuhan Yesus yaitu jadi lelahnya Engkau sendiri yang senantiasa melimpahkan akan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan senantiasa memberkati seluruh akan umat-umat-Mu, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Baik Tuhan berkat jasmani, berkat rohani ya Tuhan, dan senantiasa Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu, dan Tuhan yang senantiasa memberikan penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan, pimpinan, bimbingan, tuntunan Tuhan, kekuatan, kemampuan, roh, hikmat, akal budi daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan yaitu Tuhan kesembuhan, pemulihan, kesehatan daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan mujizat dan panjang umur ya Tuhan. Dan segala sesuatu yang anak-anak Tuhan lakukan, hamba-hamba Tuhan lakukan, Tuhan Yesus yang membuatnya berhasil. Terima kasih dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala doa kami ini, yaitu doa berkat kami ini juga Tuhan, yaitu yang kami naikkan kepada Bapa di surga, yaitu dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami, yang senantiasa mengasihi kami. Haleluya. Amin. Kita sudah di ujung acara doa dan kesaksian pada hari ini. Biarlah kita dikuatkan oleh kesaksian dan doa pada hari ini, dan kita boleh diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel kita GKN Immanuel Bulawang, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar kita mendapatkan notifikasi untuk kita bersama-sama untuk beribadah secara online dan kita merasakan akan hadirat Tuhan.
Biarlah kasih Allah tidak berkesudahan dalam kehidupan kita, dan biarlah rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kita. Amin. Sudah selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menaik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.